Meski saat ini aku sudah resmi menjadi seorang istri dan hidup tentram di ibu kota, namun sejatinya aku berasal dari dunia yang berbeda. Maksudnya, aku lahir dan tumbuh dari pelosok desa, bukan dari alam gaib, yaitu di salah satu kabupaten di timur Pulau Jawa. Rumah masa kecilku bersisian dengan kebun dan sungai, yang kata orang-orang desa, habitat itu sangat ideal untuk dihuni detemit. Namun, toh keluargaku tetap menempatinya juga. Kami tak ragu dengan mereka, sebab kami yang agamis ini percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Melindungi. Sedari kecil, aku dan sepupuku sering kali didukungi oleh Mbah Kung, kakek kami yang dulunya berprofesi sebagai dalang, tentang makhluk-makhluk mistis seperti gelundung plecek, gumung panggang, hantu Mukarata, sampai setan api Panaspati yang tak pernah absen dari deretan kisah pengantar tidur kami. Tujuan Mbah Kung adalah untuk membuat cucunya lebih berani. Namun efeknya malah berbalik terhadapku. Aku yang paling bungsu dan penakut tumbuh menjadi pribadi yang paranoid. Suatu hari menjelang maghrib, ibu menyuruhku mengangkat jemuran. Di halaman, aku berpapasan dengan salah satu sepupuku, Mas Ainul namanya, dan langsung memintanya untuk membantu. Tanpa menjawab omonganku, dia langsung bergerak. Karena selesai lebih dulu, aku pun masuk dengan gunungan cucian bersih di pelukan lengan, membiarkan Mas Ainul memberesi sisa jemuran yang tinggal sebaris di halaman. Anehnya, beberapa saat kemudian aku melihat sepupuku itu keluar dari arah ruang tengah. Loh, Mas Nul, kok di sini? Jemurannya sudah semua belum? Dia malah menyeryet dan bingung. Loh, kamu itu ngomong apa sih? Orang aku habis dari kamar mandi kok. Mas Nul, jangan bercanda gak lucu. Pasalnya dia adalah sepupuku yang paling jahil dan suka menakut-nakuti. Aku pun sempat terperangah juga saat melihat di salah satu kursi ruang tamu terdapat tumpukan jemuran bersih yang tadinya tak ada. Oke, setidaknya Mas Nul sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Meskipun aku tak habis pikir bagaimana dia bisa berpindah tempat sebegitu cepat untuk menjahiliku dan berakting dengan meyakinkan seakan-akan dia benar-benar tidak tahu menau. Dasar Mas Nul. Aku menceritakan hal ini pada ibuku yang kemudian menyebarkan ke seisi rumah. Mas Nul pun masih mengelak, berkata bahwa bukan dia yang mengangkat jemuran. Mbah Kung berpendapat bahwa kejadian petang itu adalah ulah dari perwujudan genderuwo. Namun aku lebih memilih untuk percaya bahwa itu ulah iseng dari Mas Nul saja. Aku enggan mengakui bahwa aku sempat bersisian dengan makhluk halus, apalagi sampai bisa mengangkat benda fisik seperti cucian bersih. Selama ini dedemit hanya merupakan dongengan Mbah Kung saja. Nah, kalau ternyata mereka benar-benar nyata, aku harus gimana? Tidak. Ini semua ulah Mas Nul. Aku percaya Mas Nul yang menjahiliku. Lebih mudah begitu, bukan? Namun tak ayal pikiran itu menyisip dan mendekam di alam bawah sadarku, membuatku merasa seperti selalu ada yang mengikuti, menyebabkan aku anti kemana-mana sendiri. Apalagi kalau malam, gelap dan sepi. Aku benar-benar tidak bisa ditinggal sendiri. Sungguh, aku hidup dalam keterbatasan dan ketergantungan dengan orang lain, dengan keluargaku. Hari demi hari, tahun demi tahun, sampai akhirnya aku bertemu dia, lelaki kota bernama Hardi, yaitu suamiku. Kalau nggak salah itu namanya Separation Anxiety. Kamu kasihan banget ya, ditakut-takuti sama keluarga sendiri sampai ngebentuk paranoia gitu. Padahal dasarnya dari hal yang gak masuk akal. Bahaya juga ya ngedidik anak pakai cara nakut-nakuti gitu. Kalimatnya sukses membuatku terperangah. Aku yang sudah nyaman mengobrol dengan Hardi baru saja menceritakan sumber ketakutan masa kecilku. Rasanya seperti menemukan kunci jawaban. Saat itu kencan kami yang kesekian. Aku berstatus sebagai mahasiswi tingkat akhir di salah satu PTN ibu kota. Kalau misal nanti punya anak, berarti kamu gak akan pakai cara nakut-nakutin seperti keluargaku dong? Enggak lah.
Itu cara instan dan kuno untuk ngarang anak-anak buat ngelakuin hal itu. Aku sih lebih memilih menjelaskan sebab akibat secara logis pada anak-anakku kelak, agar mereka bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Maka begitulah hatiku tertambat pada Hardi. Aku menemukan rumah dan kenyamanan, keamanan, dan bebas dari rasa takut. Benar kata orang bahwa jodoh saling melengkapi. Semuanya berjalan lancar hingga akhirnya kami menikah 2 tahun lalu. Dan kini kami sedang menjadi pejuang garis 2, berencana mendapatkan buah hati yang ternyata sulitnya luar biasa. Entah apa alasannya, padahal dokter bilang aku maupun Hardi normal dan sehat-sehat saja. Yang jelas kami masih gencar berikhtiar dan menjalankan promil atau program hamil yang disusun oleh dokter. Saat hari raya, aku ditemani Hardi mudik ke kampung halamanku. Di sana kami disambut dengan hangat oleh keluargaku. Hardi terutama disayang pakai anak lanang sendiri. Sepupu-sepupuku terutama Mas Nul bersemangat mengajaknya cangkruk atau nongkrong hingga larut malam setiap hari. Saat itu aku memandangi ponsel dengan resah. Jam digital di sudut menunjukkan angka 11. Pada layar datar itu terbuka aplikasi kalender menstruasi, lengkap dengan notifikasi yang menunjukkan bahwa hari ini aku berada di puncak ovulasi. Telurku sedang matang-matangnya, siap dibuahi. Tapi rasanya tidak nyaman melakukan itu di rumah keluarga besar ini. Aku delima. Segera aku screenshot layar gawe itu dan mengirimkannya ke Hardi. Aku memantau dari ruang tamu, memperhatikan yang sedang duduk berkeliling di teras rumah sambil bermain kartu gaple dengan saudara-saudara lelakiku. Beberapa detik berlalu. Akhirnya ia terlihat meraba saku celana mengeluarkan ponsel. Gimana mas? Apa mau di skip aja bulan ini? Nggak enak sama orang rumah. Aduh, sayang banget kalau kelewat. Udah nabung sebulan. Aku juga udah makan tauge setengah kilo. Masa nggak jadi? Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Kulirik posisi Hardi yang ternyata sudah balas menatapku dengan mata memelas. Lucunya suamiku ini. Buru-buru ku ketik balasan. Ya udah, nanti aja ya. Agak maleman kita coba cari timing yang pas. Setelah bertukar pesan, kami kembali beradu tatap sambil mengantongi ponsel. Hardi memberikan senyum nakal yang penuh isyarat, membuat lututku lemas seketika. Duh, belum apa-apa sudah deg-degan. Betapa cintanya aku dengan lelaki itu. Demi meredakan grogi, aku pergi ke dapur untuk minum air. Setelah itu aku mengambil toples kue favoritku, lidah kucing, untuk cemilan di dalam kamar. Aku berencana menunggu Hardi sambil rebahan, men-scroll sosial media sekaligus merilekskan diri. Tak sampai 10 menit, pintu kamar tamu yang menjadi ruangan kami itu terbuka pelan. Dia berdiri di sana dan menatapku. Loh, udahan sangkrulannya ya mas? Tumben cepet. Aku tersenyum basa-basi. Alih-alih menjawab, suamiku berjalan cepat dan mengelus rambutku. Aku menerima berlian itu, membiarkan tangannya menelusuri pelipis dan turun ke tulang pipi, berlahi di rahang dan membelai sisi bibirku. Waduh, rasanya jantungku mengedor dada. Hardi biasanya langsung sat saja kalau hendak bercocok tanam. Tidak pernah memberikan gestur manis seperti ini. Tak membuang kesempatan, aku langsung menyosor suamiku itu, memberikan servis paling baik dan totalitas yang pernah kulakukan sejauh ini. Rasanya aku gelap mata, sangat berhasrat pada Hardi sampai-sampai lupa membaca doa. Sekedar bismillah pun tidak terlewat di mulutku saat itu. Ibadah batin itu hampir saja sempurna kalau saja Hardi bisa bertahan lebih lama. Tak lebih dari 5 menit sebelum suamiku itu mencapai batas, rasa-rasanya dia kembali menjadi berjaga tanggung saja. Tapi sudahlah, yang penting tujuan tercapai. Ladangku sudah dibuahi dan aku merasa senang karena kali ini sentuhan Hardi terasa lebih affectionate terhadapku. Jujur, aku merasa sangat dicintai, sangat dicintai. Setelah berpakaian lengkap, Hardi mendekat dan mengecup keningku. Gerakan manis yang jarang sekali ia lakukan sebelum berjalan keluar kamar tanpa berkata apa-apa sama sekali.
Sepertinya dia akan langsung bersih-bersih ke kamar mandi. Sementara aku sendiri masih terkapar di atas ranjang, tenggelam menikmati afterglow. Lihat saja, waktu nanti sampai rumah, kalau dia terus memperlakukanku semanis ini, aku akan menghabiskan stok pabrik tauge Hardi sampai bangkrut. Setelah beberapa saat, aku mengambil celana dalam yang tercacar di sisi ranjang dan memakainya. Tiba-tiba pintu kamar kembali terbuka. Hardi buru-buru masuk dan menutup pintu lagi, menguncinya. Akhirnya aku bisa melipir juga. Ayo dek, tapi cepat aja ya, jangan berisik. Aku gak enak sama saudara-saudaramu. Hah? Aku langsung bingung. Seketika keningku bening, rasanya seperti dihantam palu godam. Aku langsung terduduk, ambruk di sisi ranjang, lemas memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kalau Hardi baru datang sekarang, lalu tadi siapa? Jangan-jangan. Halo, dek, kamu kenapa? Kok wajahmu pucat banget sih? Kamu sakit? Aduh, aku panggilin ibu aja ya. Hardi seketika merepet panik sambil menghampiriku, memegang pikiku dan dahiku. Duh, kamu panas ya? Aku hanya bisa mengangguk pasrah, melepaskan Hardi keluar ruangan. Pandanganku berkunang-kunang. Aku pun merebahkan diri di atas kasur. Pikiranku melayang ke plafon kamar. Ya Allah, apa yang barusan terjadi? Apa yang barusan kulakukan? Dan dengan siapa aku melakukan itu kalau bukan dengan suamiku? Karena masih panik dan lemas, aku tidak menyadari saat Hardi sudah kembali ke kamar bersama ibuku. Obrolan mereka bagai dengungan saja di telingaku. Terdengar putus-putus suara ibu menanyakan, "Kenapa ini Sabila, Le? Kok bisa gini?" Juga suamiku menjelaskan ketidaktahuannya pada ibu. Beberapa saat kemudian aku sudah lebih tenang ketika ibu mengompres dahiku dan meminumkan teh hangat. "Kamu ngedrop kayak gini, Nduk. Kamu kecapean ya? Ya udah, kamu istirahat aja wes. Besok nggak usah ikut sowan ke sedulur-sedulur." "Enggak, Bu," tegasku. "Yang benar saja. Masa aku ditinggal sendiri di rumah ini saat aku baru saja bersih robok dengan perwujudan genderuwo?" Maksudnya sayang, Bu. Lusa itu bila sama Hardi sudah balik ke Jakarta, masa jauh-jauh ke sini cuma diam di rumah. Lagian cuma sakit gini aja kok, paling dibawa tidur juga sembuh." "Ya udah kalau kamu maksa, tapi sekarang kamu istirahat yang benar dulu ya. Langsung istirahat, nggak usah main HP lagi." Aku tersenyum mendapati perhatian ibu. Pada momen itu terbesit di pikiranku untuk menceritakan kejadian barusan pada ibu. Tapi sayangnya Hardi keburu masuk kamar sehingga aku mengurungkan niat. Aku merasa ini bukan saat yang tepat. Entah bisa dikatakan apes atau untung, namun sepanjang sisa malam itu aku mengalami demam tinggi sehingga Hardi tidak menagih jatah yang tadinya sudah aku janjikan. Malah suamiku yang itu siaga mengganti kompres dan memijit kakiku, merawatku, mengajakku ngobrol sampai mengantuk. Aku lega sekali selama berbicara dengan pada Hardi, sebab dengan mendengar suaranya menandakan bahwa ini suamiku yang asli. Ya, aku baru sadar kalau versi palsu Hardi dan juga Mas Nul bertahun-tahun yang lalu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sambil berbaring, aku memperhatikan wajah Hardi yang sudah terlelap. Saat itu hatiku terenyuh. Aku merasa bersalah sekali kepadanya. Rasanya seperti baru saja menduakannya. Tapi apa ini salahku? Bukannya ini terjadi di luar kehendakku. Aku pun menimbang-nimbang langkah selanjutnya. Apakah aku harus menceritakan kejadian ini pada Hardi atau akan kusimpan sendiri sebagai rahasia seumur hidup? Kalau Hardi tahu, akankah dia terima atau dia akan meninggalkanku? Saat berada dalam dilema begini, aku sering coba menempatkan diri di sepatu orang lain. Kali ini aku memposisikan diri jika aku menjadi Hardi. Jika suamiku itu diam-diam diperkosa oleh Dedemit, bagaimana? Aduh, aku memikirkannya saja, dadaku langsung sesak.
Ini terlalu pelik. Akhirnya aku putuskan untuk menunda memberitahukannya saat kami sampai rumah saja. Hari pun berganti. Subuh tiba. Suhu badanku masih sedikit hangat, tapi tak separah semalam. Setelah membangunkan Hardi untuk salat, aku mengambil wudhu di kamar mandi luar, dekat pintu keluar dapur. Seketika selesai memasuki dapur, aku mendapati ibu sedang memasak air panas dengan keadaan masih mengenakan mukena. Lagi buat apa, Bu? Kopi ini, buat Bapak sama Pak Demu. Hardi, ngopi juga apa enggak ya? Kopi hitam mau enggak ya? Kasih kopi saset aja, Bu, atau kopi susu. Asam lambungnya soalnya enggak kuat kalau kopi hitam. Ngomong-ngomong, Ibu sudah sholat subuh? Oh, sudah kok. Kamu ndang cepetan sholat ya. Setelah keburu habis soalnya subuhnya. Iya, Bu. Namun sebelum aku melangkah lebih ke arah dalam rumah, tiba-tiba aku kepikiran. Oh iya, Bu. Bila mau ngomong sesuatu. Oh, Potonduk, kamu ada masalah? Sambil menarik nafas dan mengumpulkan nyali, aku pun menceritakan kejadian malam tadi pada ibu. Aku membatasi cerita itu pada bagian makhluk menyerupai Hardi yang menemuiku di kamar, membelai kepalaku lalu keluar untuk kemudian Hardi asli yang masuk setelahnya. Aku tidak menceritakan bagian intimnya pada ibu, itu terlalu memalukan. Begitu saja, ceritaku sudah bisa memancing reaksi ibu yang langsung beristighfar. Astagfirullah, berarti ini udah yang kedua kalinya ya, Nduk. Ibu cuma takut ini sosok yang sama. Maksudnya, Bu? Ibu curiga kalau makhluk yang dulu nyamar jadi Ainul sama sekarang itu sama orangnya. Barangkali kamu sedang diincar, Nduk. Lututku langsung lemas. Aku tidak memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Kamu udah cerita sama Hardi? Nanti aja, Bu, kalau sudah di rumah. Bila nggak ngerusak suasana di sini, apalagi ini kan momen lebaran, Bu. Ibu juga jangan bilang ke lain-lain dulu ya. Ya udah, sekarang kamu sholat dulu, terus ngaji, zikir jangan putus ya. Kalau bisa, wudumu jangan putus sekali. Setiap habis ke kamar mandi, sekalian ambil wudhu lagi. Mantapkan hati untuk beribadah ya, Nduk. Aku lantas menjawab dengan menganggukkan kata dan kata iya sebelum beranjak meninggalkan ibu. Sepanjang menjalankan ibadah subuh sebagai makmum Hardi, aku sama sekali tak bisa khusyuk. Rasanya bacaan ayat tadi jadi terputus dari pikir dan lidahku. Instruksi takbir dari Hardi seperti tidak terdengar sampai aku telat ruku dan pikiranku bercabang kemana-mana. Untungnya sepanjang hari itu kami melanjutkan acara kunjungan ke saudara-saudara dengan lancar. Badanku masih sedikit meriang, kalau kata orang Jawa ngregesi. Namun aku sudah tersenyum dan tertawa-tawa dengan keluarga. Ibu bersikap wajar dan menyimpan rahasia kecil kami, membuatku sempat hampir melupakan kejadian kemarin itu. Suasana hari raya yang menyenangkan berlalu dengan cepat. Tanpa terasa sudah saatnya aku kembali ke Jakarta dan untuknya selama 2 hari ini Hardi tidak menyinggung masalah ranjang sama sekali. Mungkin karena badanku juga masih belum fit. Kami pulang ke Jakarta melalui jalur darat. Sepanjang perjalanan aku sering melamun dan memikirkan efek apa yang pun ada dari kejadian kemarin itu. Kalau memang benar aku melakukannya dengan genderuwo, apakah akan jadi... Sempat terbesit di pikiranku untuk mencari jalan aman, meminum pil KB, alat kontrasepsi yang selama ini aku hindari karena larangan ibu. Aku menyembunyikan fakta ini dari Hardi sebab ia pasti akan mendebat keyakinan kami yang tak logis ini. Kenyataannya ibuku sukses menanamkan doktrin bahwa KB adalah haram, karena selain menyalahi kodrat perempuan untuk mempunyai anak, juga katanya dapat membuat rahim kering. Mengingat wejangan ibu membuatku langsung mengurungkan opsi KB. Aku sungguh takut dengan kemungkinan tidak mampu mempunyai keturunan lagi, sebab aku sungguh-sungguh masih ingin punya anak bersama Hardi.
Begitu sampai Jakarta, kami berdua langsung disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Hardi dengan urusan kantornya yang menumpuk karena ditinggal cuti, dan aku yang sibuk istirahat dan recovery sambil diam-diam mencari info tentang kejadian yang kualami. Aku menonton konten, membaca artikel, dan berkonsultasi dengan ibuku via WA, yang mana ibu selalu menekankan untuk terus mengencangkan ibadah, dan ibadah. Jujur, semenjak pindah ke Jakarta, ibadahku memang agak longgar. Kini sejak kejadian malam itu, aku kerap memutar ayat-ayat ruqyah yang kudengarkan menggunakan headset, sekedar demi memberikan ketenangan untuk diriku. Aku juga berusaha memperbaiki sholatku, juga terus bersuci dan mempertahankan wudhu tanpa putus. Oh ya, dari pencarianku di jagat maya, aku bisa jadi lebih mengerti tentang keadaan saat ini. Ternyata ada beberapa kasus yang sama dengan apa yang aku alami, di mana orang-orang bertemu sosok menyerupai kenalan, keluarga, bahkan suami mereka, yang ternyata adalah perwujudan dari genderuwo itu. Makhluk ini sendiri bisa dikatakan seperti kita, bisa berkeluarga dan memiliki keturunan, tumbuh dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pada satu situs pencarian, tak sengaja banner sebuah website menampilkan ilustrasi wujud asli genderuwo itu. Aku kaget sampai hampir menjatuhkan ponsel. Juga ada beberapa kisah anak hasil pembuahan dua alam ini yang sempat viral beberapa tahun lalu. Mengetahui hal tersebut, aku langsung bergidik. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik, amit-amit, jangan sampai. Mas, ini coba lihat deh. Aku menunjukkan layar ponselku pada Hardi. Malam itu dia baru pulang dari kantor dan sedang bersiap untuk tidur. Hardi membaca sekilas artikel yang kutunjukkan, berisi kisah anak genderuwo yang berasal dari kota Banyuwangi dengan inisial nama W. Di situ tertulis bagaimana Ibunda W dituturi oleh genderuwo yang menyamar saat suaminya bekerja jauh, hingga kemudian hamil dan sang suami menuduh istrinya berselingkuh. Ah, ini pembodohan, Dik. Udah jelas-jelas anak ini ada kecacatan fisik, malah dijual jadi turunan hantu. Ada-ada aja emang. Hardi mengembalikan gawai milikku sambil tertawa tipis. Ah, tipikal Hardi. Dia pasti tak akan percaya. Hehe, iya aneh ya mas ya, tangkapku garing. Demikian aku belum menyerah. Tapi mas, kalau misalnya ini beneran kejadian ke aku, gimana ya? Apanya dek? Oh, yang kayak artikel itu. Ada setan yang nyamar jadi aku terus begituan sama kamu. Mengucapkan ini, Hardi menahan tawanya seakan-akan hal tersebut adalah skenario paling konyol. Aku pun menelan ludah, sekaligus menahan emosi. Mas, anggap saja what if. Gimana kalau misalnya kejadian ini kamu bakal marah enggak? Terus menuntut aku. Apa ini hitungannya jadi selingkuh atau pemerkosaan, mas? Semua pertanyaanku itu jawab Hardi dengan satu helaan tawa dan sepotong kalimat pamungkas. Ya itu sih tergantung kamu menikmati apa enggak. Aku langsung terpaku saat itu juga. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, Hardi sudah merangkul bahuku. Daripada mikir yang enggak masuk akal gitu, mending aku yang mastiin kamu dapat yang enak beneran, yang bisa kamu nikmati. Bisik Hardi di dekat telingaku. Seketika saat itu dadaku mencelus. Oh iya sayang, gimana tanggalanmu? Masih masuk waktu subur kan? Hardi mulai merayu sambil menyelipkan satu tangannya ke balik gaun tidurku. Seketika aku diserang panik. Rasanya aku belum siap untuk melakukan hal itu. Udah lewat sih mas. Terus aku juga lagi gak mood, masih gak enak badan. Gimana kalau besok aja mas? Kok gitu sih? Aku udah nabung lama banget nih, numpuk loh ini saldonya. Mau ya bantuin deposit? Aku hanya pasrah saat akhirnya Hardi melancarkan aksinya tanpa benar-benar menunggu persetujuanku. Pertumbukan kami malam itu terasa hambar.
Mungkin karena aku merasa seperti alat yang digunakan untuk menyalurkan kepuasan suamiku saja. Selepasnya aku segera menuju kamar mandi untuk kencing. Setelah itu aku ke dapur meneguk air putih banyak-banyak untuk kemudian kencing lagi. Malam itu aku bolak-balik ke kamar mandi sebanyak 4 kali. Kalian tahu pasti kenapa kan? Katanya buang air kecil membantu membersihkan benih yang berhasil keluar di dalam. Aku sengaja menggagalkan pembuahan kami, sebab aku ingin memastikan tubuhku aman dari pencampuran benih gaib entah milik siapa. Keesokan harinya aku ke apotek untuk memborong tespek. Berhubung demamku juga sudah sangat mendingan. Aku tak buang waktu untuk menggunakan satu tespek sesampai di rumah, mumpung Hardi masih kantor. Dan hasilnya, syukurlah negatif. Tapi untuk memastikan, aku akan mengetes lagi esok hari dan lusa, dan mungkin beberapa hari setelahnya. Hari demi hari ku jalani, seiring garis-garis negatif yang selalu muncul sebagai hasil tespek. Kelegaan juga terasa melapangkan dadaku. Bersamaan dengan itu, ibadahku juga semakin longgar. Mungkin ini sifat manusia, akan mengentengkan ketika tidak lagi membutuhkan, tidak lagi merasa terancam. Awalnya aku yakin aku bisa kembali ke kehidupan normal yang bahagia bersama Hardi, tanpa aku perlu menceritakan pengalaman intimku dengan makhluk gaib pada Idul Fitri lalu padanya. Toh dia juga tak akan percaya. Tapi ternyata tidak. Sementara aku mencicipi pengalaman itu, rasanya sentuhan Hardi benar-benar menjadi hambar. Dia masih suamiku, si owner pabrik toge yang suka main cepat, kerasa kerusuk dan satset, yang penting dia puas. Jujur, aku agak kecewa. Dulu aku tak punya pembanding yang membuatku sadar bahwa aku butuh lebih dari sekedar diduri. Kini rasanya aku seperti mengharap-harap sesuatu yang tak akan pernah dipahami oleh Hardi. Rasanya agak mual aku mengakui ini. Tapi setiap kali Hardi selesai dengan urusannya denganku, aku selalu menahan tangis dan rindu akan suamiku yang lain. Astagfirullah, tidak, ini salah, ini perbuatan syaitan. Seperti biasa, aku mengandalkan teknik Daniel tingkat dewa untuk meredam hal yang tidak seharusnya. Aku selalu mengalihkan pikiran kalau sudah mulai ngelantur seperti ini. Tampaknya pikiran-pikiran yang kupendam itu tertanam di alam bawah sadar, sehingga tumbuh sebagai bunga tidur tanpa bisa aku kendalikan. Aku kerap kali bermimpi, kadang jelas, kadang tidak, tentang hal-hal yang membuat dadaku berdebar dan mahkotaku terasa basah saat bangun tidur. Entah ini permainan otakku sendiri karena frustasi secara seksual, atau memang suamiku yang lain yang andil dalam mengganggu. Yang jelas kini setiap sebelum tidur aku tak lupa menyumpal telinga dengan headset berisi bacaan-bacaan ruqyah sampai terlelap. Awalnya aku kira semua akan baik-baik saja. Kuasa Allah pasti lebih kuat dari gangguan ini. Sampai suatu hari, Dek, aku besok ada work trip ke Bandung ya, 2 hari. Harus nginep banget. Ya namanya juga survei, keliling terus meeting dari pagi sampai malam. Ya ribet banget lah pokoknya. Gak cukup kalau cuma sehari doang. Aku ikut boleh gak? Ya gak bisa lah dek. Itu benar, posisi Hardi masih branch manager, tidak sepenuhnya berkuasa untuk membawa sanak saudara untuk mendampingi di perjalanan dinas. Apalagi pekerjaan memang Hardi sepadat itu, sehingga membawaku akan menjadi beban untuknya, beban biaya, tempat, dan energi. Aku tahu, sebab dulu sebelum menikah dan resign, aku sempat magang di kantornya sebentar. Tenang aja, aku gak bakal selingkuh kok. Enggak kok, aku gak nuduh kamu mas. Iya, GPS aku nyalain. Kalau kamu mau VC sebelum tidur, aku jabanin. Sleep call lagi kita kayak pas waktu pacaran dulu ya. Mau nggak? Oh, ya udah kalau gitu. Dengan sikap Hardi yang pengertian seperti ini, sepertinya sendirian selama 2 hari tidak akan terlalu buruk.
Akhirnya Senin pun tiba. Aku melepas kepergian suamiku itu dengan kecupan di pipi. Sepanjang hari aku berusaha menaklukkan rasa paranoid dengan kegiatan di luar rumah, berbelanja, mengunjungi tetangga, sampai jalan-jalan ke mall sendirian. Akhirnya malam pun tiba, dan untungnya Hardi tepat janji untuk menemaniku video call, menceritakan apa yang dilakukan seharian ini. Aku tertidur malam itu ditemani wajah Hardi di layar ponsel. Keesokan harinya, Selasa, rasanya aneh sekali bangun dan mendapati rumah sebegini sepi. Aku sedikit terintimidasi sendiri. Lagi-lagi aku mencari kesibukan. Kali ini menghubungi teman-teman kuliahku dulu. Siapa tahu ada yang bisa ajak keluar. Sayang sekali, hasilnya nihil. Mereka kebanyakan sudah berkeluarga dan sibuk bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi ajakan dadakan begini. Hardi pun agak sedikit slow respon, karena jelas sedang pada aktivitas di Bandung sana. Akhirnya aku memutuskan untuk membereskan rumah, bersih-bersih besar-besaran sampai jam 2 siang. Tubuhku berkeringat dan lengket, perutku pun lapar. Aku pun kemudian mandi dan seketika merasa badanku segar. Setelah itu aku menyantap sop buatanku dengan telur dadar dan sambal. Mungkin karena lelah seharian bersih-bersih, badan nyaman dan perut kenyang, maka aku pun tertidur di kamar setelah menunaikan sholat asar. Aku terbangun karena merasakan nafas hangat di sisi leherku. Perlahan-lahan mataku terbuka, dan aku sontak terkejut mendapati Hardi berada di atasku. "Loh, Mas, udah sampai? Katanya pulangnya nanti malam. Atau besok subuh?" Seketika otakku langsung klik. Kulirik langit di luar yang mulai menggelap. Ini waktu maghrib, tepat peralihan hari. Dan Hardi di hadapanku ini tidak menjawab dengan kata-kata, alih-alih memandangiku dengan mata yang memuja. Jelas, dia bukan suamiku yang asli. Kamu... Kata-kataku pun tercekat. Hardi membelai pelipisku. Sentuhannya masih sama, efeknya juga. Kini dadaku berdesir seakan-akan tubuhku mengharapkan penuntasan yang selama ini menjadi hutang. Sungguh, rasanya saat itu aku seperti lumpuh. Perasaan takut bercampur damba membuatku hampir lepas kendali. Tidak sempat menolak saat Hardi mendekatkan wajah dan mencumbu bibirku. Ya Allah, ya Tuhan, Zat Maha Kuasa, Maha Pelindung segala makhluk, berilah hambamu ini kekuatan. Dengan panjatan doa itu, aku mendorong tubuh suamiku, melepaskan ciuman kami. Nafasku memburu, aku sudah tak peduli lagi dengan perasaan licin di pangkal paha. Menandakan tubuhku sudah melembabkan diri, siap untuk menerima cinta dari sosok yang dinanti-nanti. Enggak, aku menggeleng. Kamu enggak. Perkataanku itu membuat Hardi memiringkan kepala, seakan tak mengerti. Tatapannya pun masih terlihat lembut. Sentuhannya juga masih menggerayangi lenganku, seakan dia benar-benar rindu dan tak bisa melepasku barang sedetik saja. Aku tahu siapa kamu yang sebenarnya, tegasku. Belayan tangan itu kemudian terhenti. Kamu bukan Hardi, kamu bukan suamiku, dan aku nggak mau kamu ada di sini. Tatapan mata yang menyambut itu membuatku tak kuasa menahan iba. Dia baru saja ketahuan, dan di dalam dua mata yang menyerupai mata Hardi itu sama sekali tidak terdapat amarah, kepanikan, atau kebencian. Alih-alih pandangan suamiku itu penuh dengan rasa sedih dan putus asa. Maaf, tapi kamu harus pergi. Aku menegaskan sekali lagi, yang membuatnya membuka mulut seakan hendak mengatakan sesuatu. Jantungku berdegup. Ternyata dia bisa berbicara. Dia memajukan tubuhnya perlahan, mendekatkan bibir ke telinga, dan setelah itu aku mendengar dengan samar suara yang lebih serak, lebih dalam, lebih lirih dari suara Hardi. Sabila.
makhluk itu menyebut namaku. Seketika tubuhku bergetar. Benarkah kata ibu bahwa dia sudah mengincarku sejak aku berusia remaja? Aku tak menjawab, membiarkannya mundur dan membelai pipiku untuk terakhir kali, sebelum akhirnya beranjak keluar dari kamar. Entah kenapa ada perasaan sedih yang asing menyeruak dari dadaku, membuat sesak. Tanpa bisa kutahan, aku pun menangis. Awalnya hanya rembesan air mata, tapi lama-lama aku menjadi sesenggukan. Aku saat itu bingung sekali, campur aduk rasa takut dan kehilangan. Sungguh aku tak mengerti. Setelah agak tenang, aku baru sadar waktu maghrib hampir habis. Aku pun sholat. Selama beribadah, rasanya aku seperti orang linglung. Malam itu aku melanjutkan tangis di telepon sambil berbicara pada ibu, menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dan keesokan harinya Hadi pulang ke rumah dan menanyakan kenapa mataku bengkak. Aku pun berbohong dan mengatakan habis menangis karena menonton drama Korea. Ya, aku tidak akan membebani Hadi dengan menceritakan apa yang sudah aku alami itu. Biarlah aku yang menyimpannya sendiri, dibantu ibu yang sedikit banyak bantu meringankan beban itu. Kini entah beberapa tahun berlalu, aku tidak mau menghitung dan mengingat-ingat. Yang jelas hubunganku dan Hadi baik-baik saja. Aku pun berusaha menerima Hadi, mencintai suamiku yang memang tak sempurna, tapi mau menerimaku apa adanya. Aku mengatakan itu sebab kami masih tak kunjung mempunyai anak hingga detik ini. Entahlah, mungkin salah satu di antara kami memang ada yang infertil. Lambat laun kami juga akan menerima akan kemungkinan ini. Kalau boleh jujur, sesungguhnya pengalamanku kala itu telah membuat keinginanku untuk punya anak menjadi tawar. Kini aku lebih bahagia hidup berdua saja dengan Hadi. Aku merasa tuntutan keluarga, omongan tetangga, omongan netizen, dan teman-teman online yang tentang beranak pinak sesungguhnya tidak seberapa ketimbang aku harus mengandung anak yang bukan berasal dari benih suamiku, yaitu benih Hadi, sang pemilik pabrik tauge yang tak kunjung berbuah. Namun tetap akan kucintai dia sepenuh hati seumur hidupku.